الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat yang Allah telah berikan kepadamu dulu. Waktu itu kalian bermusuhan, Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadikan kalian karena nikmat Allah itu orang-orang yang bersaudara. Saat itu juga kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita, memberi karunia untuk mensyukuri semua karunia yang Allah berikan kepada kita, menetapkan kita sebagai hamba yang terus-menerus berada istiqomah, tegar, dan tidak putus asa dalam mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini saya orang yang sependapat bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Bahkan kita tengah menunggu datangnya tanda-tanda besar kiamat. Kenapa saya meyakini itu? Karena kalaupun kita belajar mengikut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang min alamatil qiyamah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil, maka sepertinya sudah tidak ada lagi yang belum keluar, yang belum kelihatan. Sepertinya semua yang dibilang Nabi sebagai tanda kiamat kecil memang sudah ada di tengah kita. Jadi kalau semuanya sudah ada, maka kita akan dan sedang menunggu tanda yang pertengahan. Tanda yang pertengahan ini akan turun dalam saat yang berdekatan sekali satu sama lain. Dan itu adalah turunnya atau datangnya Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi yang sering kita sebut, walaupun saya perlu mengingatkan, terdapat pandangan yang berselisih tentang Imam Mahdi. Tidaklah pandangan kita tentang Imam Mahdi itu sama seperti orang Syiah, yang mereka juga memiliki akidah meyakini akan datang Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi mereka itu adalah Imam Mahdi yang hilang di waktu kecil dan akan datang lagi di zaman ini. Kita tidak meyakini seperti mereka meyakini kedatangan itu. Tanda yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Siapa mendahului siapa? Tapi tidaklah Dajjal keluar, kata Nabi, kecuali sesuatu yang membuat dia amat sangat marah. Dan apa yang membuat dia amat sangat marah itu adalah keluarnya Imam Al-Mahdi. Baru tanda ketiga adalah nuzulnya kembali Nabi Allah Isa Al-Masih, yang diceritakan bahwa tugas kedatangan Nabi Allah Isa Al-Masih adalah meluruskan kesesatan, penyimpangan dari orang-orang yang menyebut diri sebagai pengikutnya, sehingga dia akan mematahkan kayu salib karena memang bukan dia yang disalibkan, dan dia akan meluruskan penyimpangan-penyimpangan beragama yang terjadi pada agama yang menisbahkan diri kepadanya itu. Selanjutnya tugas besarnya adalah membunuh Dajjal, dan itu sudah dikasih tahu Nabi bahwa Dajjal akan terbunuh di
satu daerah kecil, kota kecil namanya Lut atau Lida sekarang, dan itu ada di dekat Tel Aviv sekitar 12 atau 13 km. Nubuat Nabi tentang semua ini sudah cukup jelas. Tapi yang harus kita perhatikan bahwa di akhir zaman seperti ini ada satu yang harus kita amati, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fitnah besar yang akan menimpa orang-orang beriman. Di antara beberapa penjelasan Nabi, ada orang yang paginya beriman, dia sore sudah kafir. Ada orang yang sore dia mukmin, maka paginya dia kafir. Apa yang menyebabkan proses terjadinya perubahan demikian cepat? Sulitnya mempertahankan keimanan di zaman seperti sekarang ini. Ada orang lurus, tapi terus-menerus diposisikan sebagai orang tidak lurus. Kalau bahasa hadis, orang khianat disangka amanah. Orang yang amanah dituduh khianat. Karena tidak ada keinginan manusia di akhir zaman untuk setuju dengan kebenaran lillahi ta'ala. Kerusakan menjadi tren besar di zaman kita. Dan orang sudah sampai pada anggapan bahwa kerusakan adalah kebenaran baru yang memang mau tidak mau harus kita setujui. Lihatlah buruknya mindset kita di Republik ini contohnya. Pertama, orang menikah halal. Cuma karena kali kedua, kita tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran moral di tengah masyarakat. Kita menuduh dia sebagai mata keranjang. Kita kemudian mencoba membuat dalil-dalil apa yang kurang pada istri pertamanya, sehingga dia harus menikah lagi kali kedua, kali ketiga, dan kali keempat. Memang luar biasa libido seksualnya. Kira-kira begitulah tuduhan kita. Tapi kita diam, bungkam, dan tidak merasa ada sesuatu yang aneh ketika perzinahan merebak di tengah masyarakat kita. Bahkan perzinahan yang merebak itu tidak hanya di kalangan orang-orang dewasa, tapi di kalangan orang-orang remaja. Perselingkuhan, kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu ketidakbenaran. Bahkan kita mengatakan, ya cemana lagi, ini sudah zamannya. Makanya Allah pernah mengatakan dalam satu hadis kursi, jangan kalian tuduh zaman, karena akulah zaman. Kerusakan yang terjadi pada satu zaman itu bukan karena zaman itu memang dalam ketetapanku sebagai zaman yang rusak, tapi karena perilaku kalian. Kita tidak boleh menuduh zaman. Di Republik ini sepertinya kita tidak nyaman dengan hukum Allah. Ada seorang, saya tidak tahu siapa beliau, tapi kita pernah dengar dengan nama Syekh Puji, menikah dengan seorang perempuan yang kalau saya tidak khilaf pada waktu menikah usianya 12 tahun. Apa yang terjadi di Republik ini? Habis-habisan beliau dibully, habis-habisan bahkan kemudian beliau dipenjarakan cuma karena beliau menikah, bukan berzina, bukan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk kemudian dijadikan sasaran seksual dia. Karena pernikahan hakikatnya bukan hanya sekedar pelampiasan seksual. Pernikahan adalah pembangunan sebuah rumah tangga. Indonesia sudah menjadi sebuah negeri warning. Kita sudah siaga merah bahwa di Republik ini pelacuran tingkat remaja juga sudah mulai memprihatinkan. Saya mohon maaf dengan anak-anak yang berseragam sekolah SMP dan SMA, tapi mereka menjajakan diri mereka, bahkan mempertontonkan perzinahan mereka. Bahkan kemudian tidak sekedar mempertontonkan di depan teman-temannya, karena perzinahan itu dilakukan di kelas mereka, dalam posisi mereka berpakaian seragam, ditonton oleh teman-teman mereka yang berpakaian seragam, tapi diupload ke dunia maya. Itu hasil kekurang ajaran kita kepada hukum Allah. Adakah kita marah? Adakah kita kemudian prihatin dan kemudian mengatakan bahwa memang kebatilan ini harus kita musnahkan? Tidak. Di Republik ini ada satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kita, namanya Densus 88. Pekerjaannya jelas, adalah
melakukan penumpasan terhadap orang yang dituduh teroris atau terduga teroris atau sudah melakukan aksi-aksi terorisme. Tapi negara ini belum memiliki satu keseriusan jelas untuk menuduh, bahkan menduga atau membunuh orang-orang yang memang menghancurkan generasi kita, walaupun tidak membunuhnya, tapi menghancurkan kepribadiannya, membinasakan masa depannya, memporak-porandakan kepemimpinan di negeri ini dengan narkoba. Kenapa tidak ada Densus yang menembak mati para pelaku narkoba itu? Misalnya, karena otak kita sudah mulai rusak. Kita selalu curiga melihat orang pergi pulang ke masjid begitu rajinnya. Bahkan semakin soleh seseorang, semakin khawatir kita dengan apa yang akan dilakukan. Karena sekarang ini kesolehan berbanding lurus dengan peluang untuk menjadi seorang teroris. Sementara kalau ada seorang anak muda kurang ajar, terjebak benggeng motor, terjebak narkotika dan sebagainya, kita kemudian hanya akan mengatakan memang sudah zaman demikian. Bagaimana perilaku birokrasi kita? Dan satu lagi yang mulia jamaah, hari ini kita kesulitan untuk menegur kebatilan itu karena kita sudah kehilangan nyali keberanian kita. Kalau mereka mempak sabu mereka, mempaket sabu mereka, mengemas narkotika mereka di depan mata kita, kita kehilangan nyali untuk berani menegurnya. Akibat kita tidak punya keberanian lagi. Akibat kita tidak punya kekuasaan lagi. Akibat kita tidak punya kekuatan lagi. Di zaman ini kita sudah mulai terbiasa hidup. Komunitas orang Islam dipimpin oleh orang kafir. Komunitas orang soleh yang rajin ke masjid dipimpin oleh orang biasa bermaksiat. Kenapa itu terjadi? Jawabannya, tidak ada kekuatan yang menyatu di antara orang-orang mukmin. Ini fitnah. Ini fitnah yang tidak bisa membuat saya bertahan pada kejujuran saya. Ini fitnah yang tidak bisa membuat kita bertahan pada ketulusan kita untuk hanya ikut apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Di mana saya bekerja, saya tidak akan mengambil rezeki haram. Di mana saya bekerja, saya tidak akan menimpali atau menambahi pekerjaan saya dengan sesuatu yang Allah tidak ridho. Saya tidak bisa. Ini zaman di mana kalau saya mau masuk ke sebuah instansi, saya tidak percaya Allah membantu saya. Saya percaya duit yang membantu saya atau relasi yang akan membantu saya. Ini zaman di mana saya takut keadilan ditegakkan, karena saya khawatir jika keadilan itu ditegakkan dengan benar, maka itu bukan akan memunculkan keadilan, tapi kemudian akan mensandera saya pada sesuatu yang tidak saya sukai. Ini zaman kita sering menyelesaikan persoalan dengan kompromi, sehingga kita tidak pernah lagi melihat orang-orang benar adalah orang benar, tapi orang yang bisa membantu kita keluar dari masalah lah sebagai orang benar. Kita tidak tertarik lagi untuk melihat adanya orang-orang yang mungkin saja penghasilannya haram, asal dia adalah dermawan. Memang dia haram penghasilan tapi dia rajin infak ke masjid. Memang dia haram penghasilan tapi dia buat pengajian. Memang dia haram penghasilan tapi dia orang yang peduli sama orang miskin. Maka kita akan lebih menghormati manusia seperti itu. Ini zaman fitnah ini. Inilah zaman akhirnya harga mukmin adalah berapa per kepala. Ini zaman akhirnya harga ulama juga bukanlah surga, padahal Allah telah menetapkan. Jika kita menetapkan diri kita sebagai mukmin, maka harga diri kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita tidak bisa dibeli lagi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ada masalah. Apa masalah? Saya biasa berdosa. Dosa saya ramai sekali. Bagaimana mungkin saya bisa menegakkan keyakinan saya dengan benar sekarang? Antara orang berdosa dengan orang yang biasa buat baik sama itu di hadapan Allah. Ketika si pendosa itu dia ingat kepada Allah dan dia minta ampun kepada Allah, maka dia adalah hamba yang Allah cintai. Tapi jika orang melakukan kebaikan dan menganggap dia sajalah orang baik, dan mengira dia sajalah yang paling baik di kampung ini, dan mengira bahwa cuma dia sajalah yang layak masuk surga, itu menandakan bahwa dia masih sangat jauh dari Allah, walaupun hari-harinya berada di lingkungan di mana Allah menyukai dia berada di situ. Kebaikan harus dimulai dari penetapan harga diri kita di hadapan Allah. Bercerminlah nanti setelah ini.
Dan lihatlah siapa yang berdiri di depan cermin sana, dan katakan kepada siapa yang kita lihat bahwa hargamu di hadapan Allah sebenarnya adalah surga. Apakah kau mau jual murah harga itu di sini? Jamaah yang mulia, Allah tidak menetapkan harga kita adalah dunia. Allah tidak menetapkan bahwa kemuliaan kita adalah jabatan yang kita duduki. Allah tidak mengatakan bahwa kemuliaan kita adalah harta yang kita kumpulkan. Tapi Allah mengatakan adalah istiqomahnya kita menjaga ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman rusak ini membutuhkan perhatian kita. Zaman rusak ini sebenarnya membutuhkan orang-orang mukmin yang bergaya. Nabi sudah bilang, Allah sudah bilang dalam Quran, hebatnya kita bukan karena kita tiap malam rajin tahajud. Apa hebatnya kita rajin tahajud, tapi sedikit pun tidak bisa memberi pengaruh kebaikan kita sama orang banyak. Jangankan di luar rumah kita, di dalam rumah kita saja pun kita tidak bisa mengajak ahli rumah kita, istri kita, anak-anak kita untuk tunduk kepada Allah. Jadi apa untungnya, apa harganya kita menjadi orang yang tiap malam bangun tahajud, tidak pernah lepas salat wajib, tidak pernah lepas membaca Al-Quran, tapi meminta atau menetapkan atau membangun kekuasaan terhadap keluarga kita agar mereka menjadi keluarga yang tunduk kepada Allah pun tidak berdaya kita lakukan. Allah tidak turunkan agama ini cuma kita menjadi orang baik. 40 tahun Muhammad SAW itu jadi orang baik, tapi tidak memberi pengaruh apapun. Hanya 22 tahun lebih sedikit saja dia mulai bergeser dari sekedar menjadi orang baik, tapi mulai menularkan prinsip-prinsip kebaikan kepada orang banyak. Maka apa yang terjadi? Sebuah perubahan besar. Negeri yang semula menyembah berhala, tidak ada satu patung pun lagi yang disembah. Bahkan agama yang dibawanya telah menjadi agama bagi kita hari ini. Jangan pernah mengukur peran keberagamaan kita dari berapa paham kita terhadap Islam. Ada berapa banyak orang yang paham kali sama Islam, tapi cetek amalan agamanya. Yang dibutuhkan dari semua ini adalah keikhlasan untuk terus bersama menegakkan agama Allah, dan kita terlibat di sana. Maka di situ kata Allah dalam Quran, kuntum khairu ummah. Kalian ini sebenarnya yang paling baik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Harga kalian bedanya sama orang lain. Mereka cuma berpikir jadi orang baik. Kalau kalian tidak, kalian ajak orang kepada kebaikan ini, dan kalian cegah orang dari kemungkaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah, wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan mati kecuali dalam tetap menjadi muslim. Jamaah yang mulia, harga yang saya maksud di depan khutbah tadi, itu harus dimulai dari kesadaran bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tunggu dulu, Tuhan kapan? Tuhan waktu kita sakit. Karena berapa banyak orang waktu sakit Tuhannya Allah, tapi begitu sehat lupa lagi. Berapa banyak orang waktu mau jabatan dekat kali dia sama Allah, tapi begitu jabatan itu sama dia, maka dia lupa dengan Allah. Berimanlah di semua keadaan, susah, senang, punya jabatan, tidak punya jabatan, kaya, miskin, karena Allah itu tetap menjadi Tuhan di semua keadaan kita. Ketika kita mampu menjadikan dia Tuhan di semua keadaan kita, maka percayalah harga kita akan lebih tinggi. Nabi pernah bilang, solat fajar yang kita kerjakan setiap hari sebelum solat subuh itu adalah solat yang harganya kalau dikumpulkan semua kekayaan orang kaya di muka bumi, dan dikumpulkan semua kekayaan yang ada di punggung bumi ini, bahkan dikumpulkan semua kekayaan yang ada di perut bumi itu, masih lebih mahal harga solat sunat 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum solat subuh itu. Itu menandakan jangan takut miskin, karena Tuhan kita maha kaya. Tapi Ustaz, kenapa saya tidak kaya di dunia? Tuhanmu bukanlah Tuhan yang hanya jadi Tuhan di muka bumi, tapi dia juga Tuhanmu nanti di akhirat.
Kekayaan yang kau kumpulkan di muka bumi adalah kekayaan yang mungkin kau terlalu lelah, yang kena mengumpulkannya mungkin saja kau jarang punya waktu bertemu dengan istrimu, jarang punya waktu bertemu dengan anakmu. Malangnya kau cuma mampu mengumpulkan tapi tidak bisa menikmati kekayaan itu. Bahkan ketika kematian datang, coba cari kekayaan mana yang bisa kau bawa ke kuburmu, sertifikat mana yang kemudian masih laku setelah kematianmu, yang kau buat atas namamu. Maka ingat, harga diri kita surga. Maka berlakulah, berperanlah, berbuatlah di kehidupan yang sangat sebentar ini, kata Nabi, dengan cara-cara perilaku penghuni surga. Bagaimana caranya? Jangan pernah lepas hubungan dengan Al-Quran. Wa'lamu anna Allah qala fil Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Safnya dirapatkan, diluruskan.